BKB, Berimba Kareba. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Sulawesi Tengah bersama saya Angil Risma. Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Direktorat Narkoba Polda Sulawesi Tengah menggagalkan peredaran narkoba seberat 60 kg. Anggota Polda Sulawesi Tengah yang diduga terlibat kasus penggelapan mobil akhirnya ditangkap. Warga Kelurahan Ujuna dihebohkan dengan seekor buaya yang masuk ke permukiman. Direktorat Narkoba Polda Sulawesi Tengah menggagalkan peredaran narkoba jenis sabu-sabu seberat 60 kg. Barang haram tersebut berasal dari Tawau, Malaysia dan rencananya akan diedarkan ke Sulawesi Tengah melalui Kabupaten Donggala. Selain menyita 60 kg sabu-sabu, polisi juga menangkap 5 pelaku dan 1 orang diantaranya perempuan. Masing-masing berinisial AF, MF, AN, SL, dan I. Ini merupakan pengungkapan terbesar sepanjang sejarah kasus narkoba di Sulawesi Tengah. Saat diinterogasi, pelaku mengaku jika barang haram tersebut diperoleh dari Tawau, Malaysia dan akan diedarkan di Indonesia melalui Donggala, Sulawesi Tengah. Mereka langsung digelandang ke Mapolda Sulawesi Tengah untuk diproses lebih lanjut. Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Polisi Endi Sutendi memberi apresiasi kepada personelnya yang berhasil menggagalkan peredaran narkoba tersebut. Polisi kini masih menyelidiki keterlibatan jaringan internasional dalam peredaran sabu-sabu tersebut. Ditres Narkoba Polda Sulawesi Tengah telah berhasil melakukan penangkapan terhadap 5 tersangka, yakni tersangka AF, tersangka MF, tersangka N, tersangka SR, dan tersangka I, dan mengamankan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak kurang lebih hampir 60 bungkus atau kalau ditimbang ini hampir 60 kg. Seluruh personel Polda Sulawesi Tengah, terkhusus personel Direktorat Reserse Narkoba yang telah berhasil mengungkap peredaran gelap narkotika lintas negara di wilayah hukum Polda Sulawesi Tengah. Atas perbuatan tersebut, kelima pelaku dijerat pasal 114 KUHP Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Anggota Polda Sulawesi Tengah berinisial Bribtu YS akhirnya ditangkap Subbidang Paminal Bidang Propam Polda Sulawesi Tengah. Bribtu YS sempat menjadi buronan polisi atas keterlibatannya kasus dugaan penggelapan beberapa mobil di Kota Palu. Penangkapan Bribtu YS dilakukan di Jalan Cutnyak Dian Palu, Selasa 18 November 2025 dini hari. Sebelumnya, Bribtu YS dilaporkan sempat kabur ke Sulawesi Selatan. Setelah ditangkap, Bribtu YS langsung dibawa ke Mapolda Sulawesi Tengah untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Saat ini, Bribtu YS ditempatkan di tempat khusus oleh Subbid Provos Bidang Propam Polda Sulawesi Tengah. Penempatan tersebut menjadi bagian dari tahapan penegakan disiplin dan kode etik Polri sekaligus pembinaan internal terhadap personel yang diduga melanggar aturan. Kepala Bidang Humas Polda Sulawesi Tengah, Komisaris Besar Polisi Joko Winartono, menyebut langkah cepat Propam merupakan bentuk konsistensi institusi dalam menjaga marwah dan integritas Polri. Tadi malam, tadi pagi telah diamankan oleh pihak Propam Polda Sulawesi Tengah pada pukul 1.30 WITA
Dalam hal ini sudah dilakukan pemeriksaan terhadap 18 orang saksi terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik pada yang bersangkutan. Dan saat ini yang bersangkutan sudah ditempatkan pada tempat khusus selama 21 hari ke depan. Demikian, terima kasih. Polda Sulawesi Tengah telah memeriksa sebanyak 18 orang saksi terkait kasus Bribtu YS. Saksi tersebut antara lain 9 orang pemilik mobil, 2 orang penerima gadai, dan 7 orang lainnya sebagai saksi pendukung. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Pendapatan Kota Palu dari pajak galian C tahun ini mengalami penurunan tajam. Hingga November 2025, realisasi pajak baru mencapai 37,9 miliar rupiah. Jauh di bawah capaian tahun sebelumnya yang berada di angka 60 miliar rupiah. Penurunan ini terutama dipicu melemahnya permintaan material untuk proyek pembangunan ibu kota Nusantara yang selama ini menjadi penyumbang terbesar permintaan galian C di Sulawesi Tengah. Badan Pendapatan Daerah Kota Palu memprediksi target 100% tak akan tercapai hingga akhir tahun. Tren penurunan permintaan membuat kontribusi sektor galian C merosot dan memberi tekanan pada pendapatan asli daerah. Sudah masuk. Namun tahun ini kami baru di angka 37 miliar. Nah, angka ini karena terkoreksinya turunnya permintaan dari IKN. Nah, namun kami juga tidak semata-mata melihat pasar perusahaan di sana itu tidak semata-mata cuma melihat ke antar pulau, lokal pun ikut berjalan. Untuk memaksimalkan potensi pendapatan daerah, Bapenda akan membentuk tim terpadu bersama TNI, Polri, dan Kejaksaan. Mereka akan melakukan penindakan terhadap wajib pajak yang menunggak, termasuk pemasangan spanduk peringatan di lokasi usaha. Syahrul Syahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu.